ini adalah bidang yang sangat strategis yang memang harus kita pahami bersama. Untuk tidak berlama-lama dan menyingkat waktu, saya persilahkan kepada untuk memulai kuliah. Saya persilahkan Bapak. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Dr. Bondan Karno Mauyoso, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Dr. Untung Yuwono SS, Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan FIB UI, Dr. Fuad Gani SSMA, Ketua Senat Akademik FIB UI, Ibu Lili Chandari PhD, Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya FIB, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Seperti kita ketahui, pengguna internet yang terus meningkat menunjukkan bahwa internet telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di era digital saat ini. Berdasarkan tingkat penggunaan internet di tingkat global, jumlah pengguna internet telah mencapai 5,4 miliar, setara dengan 67,1% populasi global. Jumlah ini pun diperkirakan atau diproyeksikan meningkat sampai 7,9 miliar pengguna di tahun 2029. Dengan pengguna internet terbesar di saat ini berada di Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Secara regional, tingkat pengguna internet terbesar berada di kawasan Asia, dengan Asia Timur, Selatan, dan Tenggara menempati 3 peringkat terbesar. Sedangkan tingkat penetrasi media sosial terbesar berada di Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Taiwan. Secara nasional, tingkat penetrasi internet telah mencapai 79,5% penduduk Indonesia atau 221,6 juta penduduk Indonesia sudah melek internet. Saya tanya ke Direktorat Jenderal saya, Dirjen saya, kenapa baru 79,5? Dia bilang, Pak Menteri, sebenarnya sudah hampir 100%. Karena itu kalau dihitung ditambahin lansia dan balita, karena balita kan belum perlu internet ya, kecuali ibu-ibunya udah advance atau lebih dahulu. Di Indonesia pengguna internet utamanya adalah untuk menggunakan email, mengakses transportasi online, serta mengakses layanan keuangan, konten hiburan, dan informasi berita. Nah, ini ada data yang saya nggak tahu ini bagus atau enggak ya. Indonesia ini pengguna nomor 1 di dunia untuk handphone. Bahwa kita ini 8,45 menit per hari menggunakan handphone. Berarti hampir dari sepertiga hidup kita megang handphone, benar? Dan yang luar biasa, berarti kalah suami sama istri. Istri sama suami belum tentu dipegangin 9 jam ya Bu ya. Ini handphone dipegangin 8 jam 45 menit rata-rata per hari. Sementara untuk sosial media, Indonesia atau masyarakat Indonesia mengkonsumsi 3,45 menit, 3 jam 45 menit per hari untuk mengakses sosial media. Jadi kita ini aktif, orang Indonesia sudah megang handphone aktif, akses sosial medianya juga tinggi. Bapak Ibu hadirin sekalian, di era digital ini pengguna internet dan teknologi digital dapat membawa beragam manfaat bagi generasi muda, terutama untuk meningkatkan konektivitas layanan pendidikan. Mengingat di tahun 2023 masih terdapat 2,6 miliar penduduk dunia yang belum terkoneksi. Jadi di negara-negara terbelakang belum memiliki akses untuk internet. Di mana sebagian merupakan pemuda, internet menjadi komponen yang penting untuk mendukung terpenuhinya hak mereka dalam menempuh pendidikan seperti melalui pendidikan jarak jauh dan pembelajaran daring. Sejumlah studi juga menyatakan bahwa implementasi teknologi digital yang efektif dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik, misalnya melalui game, papan tulis interaktif, dan simulator. Ini menurut UNESCO, penelitian UNESCO di tahun 2023. Di sisi lain, apabila penggunaan internet dilakukan secara tidak bijak, maka dapat membuka celah bagi ancaman siber, di mana generasi muda menjadi kelompok yang rentan, dengan resiko utamanya adalah penggunaan internet
dirangkum dalam 4C. Yang pertama adalah konten, di mana anak kerap menjadi target paparan konten ilegal dan tidak sesuai umur seperti judi online. Kedua yaitu konten, yang merupakan berbagai bentuk interaksi yang menjurus pada eksploitasi seksual hingga penyalahgunaan data. Yang ketiga yaitu kondak atau tindakan perundungan siber atau dalam bahasa yang lebih kekinian disebutnya bullying. Terakhir yaitu konsumer atau tindakan profiling data sebagai target marketing melalui gawai dengan teknologi Internet of Things atau AI. Jadi sebenarnya perkembangan teknologi AI ini semakin digital kita semakin kehilangan privasi kita. Dan yang paling cepat dan canggih untuk mempelajari perilaku kita adalah operator seluler. Karena tiap hari sinyal kita dipantau, kita bergerak pagi kemana, sehingga bisa dibentuk perilaku. Contohnya begini, waktu itu istri saya masih kerja 5 tahun lalu naik Grab. Jadi kalau ekonomi lama itu semakin pelanggan semakin diskon, betul nggak? Betul nggak? Misalnya kita ke warung beli makanan, gitu. Kalau karena dia pelanggan, kita pelanggannya mereka, kita dikasih lebih murah dari yang baru beli. Tapi kalau online enggak, semakin kita sering pakai dia mahal. Makanya istri saya bilang, kamu kok jadi mahal? Jadi waktu pertama kali aja naik Grab atau naik itu 100.000. Begitu udah ketahuan perilakunya ditambahin 120.000. Jadi semakin pelanggan malah justru semakin mahal karena algoritmanya perilaku kita udah kebaca. Nah, kamu jam 4 pasti perlu Grab atau ojek untuk pulang. Jadi perilaku kebaca, kan saya bilang di era digital itu sebenarnya pola kita sebenarnya juga akan kebaca. Karena itu harus anti mainstream sekali supaya nggak kebaca perilaku kita. Jadi 4 tadi yang saya sebutkan, 4 kontak, kondak, konsumer dan juga jadi yang pertama adalah kontennya, kedua kontaknya, 3 kondak, dan yang keempat adalah konsumer. Risiko dari penggunaan internet yang membahayakan anak terjadi di seluruh bagian dunia. Karena riset menunjukkan bahwa 72% anak di dunia telah mengalami setidaknya salah satu bentuk ancaman siber. Di mana sementara di Indonesia sendiri sudah ada 500.000 anak telah menjadi korban eksploitasi seksual dan perlakuan salah di dunia maya. Ini menurut studi dari Boston Consulting Group di tahun 2022 dan UNICEF di tahun 2022. Hal ini meningkatkan urgensi untuk memberi perhatian penuh terhadap upaya menciptakan budaya cerdas internet guna mewujudkan penggunaan internet yang aman dan produktif. Seperti kita ketahui, Kementerian Komunikasi Informatika akan mengeluarkan aturan tentang perlindungan anak di ruang digital atau dalam bahasa Inggrisnya Child Online Protection. Jadi bagaimana anak-anak dilindungi, karena yang paling susah saat ini di era digital adalah menjadi orang tua di era digital. Bukan menjadi anak di ruang digital, tapi menjadi orang tua di era digital. Karena anaknya jauh lebih cepat dari orang tuanya dalam memahami perkembangan teknologi yang berkembang. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam program pengembangan SDM digital Kominfo, kami melihat mitigasi risiko dalam penggunaan internet serta mendukung pemanfaatan internet secara produktif. Kementerian Kominfo telah menginisiasi beberapa program pengembangan sumber daya manusia atau SDM di bidang digital. Pertama, melalui Gerakan Nasional Literasi Digital atau GNLD, di mana Bapak Ibu dapat berpartisipasi untuk memperkuat literasi digital masyarakat. Yang kedua, terdapat program Digital Talent Scholarship, yaitu sebuah pelatihan tematik terkait teknologi digital seperti cyber security, AI, dan big data analysis. Selanjutnya, program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan digital di tingkat C-level, pimpinan dan para pengambil keputusan. Dan yang terakhir, program beasiswa S2 di dalam dan di luar negeri yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kualitas talenta digital Indonesia. Nah, ini saya tadi bicara dengan Pak Dekan dan kemudian Pak Buat.
Kalau bisa teman-teman dari sastra nanti kita bantu beasiswa untuk S2. Tapi temanya yang ada digital-digitalnya sesuai tugas dan fungsi Kominfo. Bapak Ibu dan sekalian, selanjutnya yang terakhir yang tidak kalah penting adalah pengembangan ekonomi digital Kominfo, di mana Kementerian Kominfo juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui sejumlah program pengembangan startup, di antaranya program Indonesian Game Developer Exchange atau IGDX yang ditujukan kepada game developer dalam meningkatkan kemampuan pengembangan portofolio hingga kapasitas bisnis dan produknya. Kedua, program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang telah membantu perintisan 1.400 startup. Yang ketiga, Startup Studio Indonesia atau SSI yang memfasilitasi early stage startup untuk mencapai produk market yang fit. Dan yang terakhir, Hub ID yang memfasilitasi acara Next Hub Summit 2 minggu lalu di Bali 2024, di mana 186 startup dapat berkolaborasi dengan ekosistem startup seperti investor, organisasi riset hingga institusi pemerintahan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mengapresiasi kegiatan pelatihan peserta training of trainer atau TOT cerdas internet kita cerdik. Ini bagus sekali, mudah dipahami. Sebagai upaya memperkuat sumber daya manusia Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan internet yang baik serta bermanfaat. Seperti kita ketahui bersama, ini juga tantangan buat kita semua ya. Di tahun 2030, kalau kita melakukannya seperti ini, kita cuma bisa menghasilkan 12 juta digital talent. Sementara Indonesia memerlukan 15 juta digital talent. Jadi harus ada percepatan sedikit supaya tidak ada digital gap hampir 3 juta digital talent. Itu pun masih dengan banyak tantangan soal digital gap antar wilayah. Kemampuan masyarakat Indonesia di satu wilayah dengan wilayah lain itu juga masih ketimpangannya masih cukup jauh. Kita berharap mudah-mudahan pemerataan dari sisi sumber daya manusia ini bisa kita atasi. Karena dalam perkembangan ini cuma ada 3 dalam digitalisasi ini 3 pokok aja. Yang pertama adalah teknologi itu sendiri, kedua human capitalnya, dan ketiga tata kelola atau governance. Jadi 3 ini. Nah, tapi yang paling penting adalah human capital. Karena teknologi tidak akan ada artinya kalau tidak membawa kemajuan bagi manusia dan kemanusiaan. Karena inti dari kemajuan teknologi digital adalah for people and humanity, untuk manusia dan kemanusiaan. Jadi kita berharap semoga perkembangan teknologi digital ini bisa membawa manfaat yang baik buat masyarakat. Karena seperti kita ketahui, vision of Sakre dari kemajuan digitalisasi ini adalah membuat masyarakat semakin produktif. Karena banyak waktu yang bisa dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan lain, sehingga dulu kita cuma bisa mengerjakan satu hal, sekarang bisa mengerjakan hal yang lain. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya berharap para peserta acara TOB Cerdik dapat menjadi katalisator dalam menumbuhkan budaya cerdas internet di lingkungan sekolah demi terciptanya ruang digital yang aman dan produktif untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Dipersilakan untuk duduk berdampingan dengan Bapak Dekan untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Menteri untuk kuliah yang sangat inspiratif ya. Tadi beliau memaparkan banyak data-data penting yang terkait dengan perkembangan terakhir dunia digital di Indonesia maupun di dunia. Dan saya kira ada banyak hal yang bisa didiskusikan, tapi waktu kita memang tidak terlalu banyak. Dan ini sangat penting sebetulnya untuk didialogkan dengan para guru, ya, dengan para mahasiswa. Jadi ini kesempatan yang sangat baik untuk bisa berdiskusi langsung dengan Pak Menteri, ya, untuk mengklarifikasi ataupun memberikan banyak
inspirasi ya bagi kita semua ya, untuk memperdalam lagi sedikit tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi mohon pertanyaan adalah pertanyaan yang konstruktif ya. Jadi saya akan membuka kesempatan, kita masih punya waktu 15 menit untuk tanya jawab. Mungkin kesempatan itu saya berikan untuk 3 orang penanya begitu ya. Mudah-mudahan waktunya cukup, nanti kita lihat waktunya ya. Kita ikuti pertanyaan. Jangan panjang-panjang. Jadi hanya pertanyaan saja gitu. Saya persilakan mungkin Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau apapun tadi dari hal-hal penting yang disampaikan oleh Pak Menteri. Beliau menggarisbawahi arti penting digital untuk kemanusiaan. Jadi digital humanities atau humanities digital. Ya, ini kaitannya dengan fakultas kita, Fakultas Pengetahuan Budaya. Silakan Bapak Ibu guru, para mahasiswa, saya persilakan. Silakan tunjuk tangan, sebut namanya jika ada pertanyaan. Ini Saya pernah jadi mahasiswa. Iya. Kalau nggak tanya itu cuma 2 kemungkinannya. 1 sangat ngerti, 2 nggak paham. Karena saya pernah jadi mahasiswa juga seperti ibu-ibu sekalian, Pak. Ya. Iya. Saya kalau di kampus gitu, kalau dosennya gitu pun bengong ini apa? Antara 2 kemungkinannya, sangat ngerti atau nggak paham, malah justru nggak paham. Ada itu Bapak, 1. Ya silakan sebut namanya, dari mana, ada 2, 3. Oke, cukup 3, cukup 3. Oke, Mas sebut namanya dan pertanyaannya Pak. Terima kasih banyak Pak Bondan atas kesempatannya. Saya hormati Bapak Menteri Kominfo, Pak Budi Ari Setiadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Asuminar, salah satu mahasiswa S1 dari Ilmu Perpustakaan, Pak, yang dimana kita juga mengelola informasi di dalamnya, bagaimana menyampaikan informasi. Kemudian juga saya tergabung dalam fact checker atau periksa fakta, salah satu UKM di Universitas Indonesia. Periksa fakta, fact checker. Baik, pertanyaan saya adalah dalam konteks budaya, masyarakat Indonesia kan kita tahu bahwa memang sebagian besar itu dalam hal literasi itu cukup menantang. Di mana budaya Indonesia itu masih belum banyak yang suka untuk membaca, bahkan untuk memeriksa fakta pun terkadang terkena hoax. Tadi Bapak sempat mention terkait dengan digital talent dan digital gap. Mungkin kalau misalkan saya melihat di internet itu ada salah satu skema yang dibikin oleh Kominfo, yaitu Digital Talent Scholarship, dan kebetulan saya juga pernah menggunakannya Pak. Itu menurut saya sangat membantu. Yang ada pelatihan dari keamanan mahasiswa itu sangat membantu. Nah, untuk solusi-solusi lainnya dari Kominfo itu bagaimana sih untuk mengurangi digital gap antar wilayah? Terima kasih banyak Pak. Mau langsung direspon? Boleh cerita. Silakan Bapak. Raffi, jadi perpustakaan ya, dunia perpustakaan ya. Betul sekali Pak. Saya punya teman-teman juga dulu waktu zaman angkatan saya punya teman di perpustakaan. Saya bilang sekarang caranya perpustakaan digital. Iya kan? Betul sekali Pak. Perpustakaan digital adalah Saya mau skripsi bikin nyari buku 1 jam di perpustakaan. Sekarang 1 menit kita bisa cari bahan. Ya, itulah kalau kecepatan atau kemajuan digitalisasi. Jadi yang namanya kemajuan digitalisasi ini membuat kerja makin cepat. Waktu nyari buku dulu 1 jam, 2 jam 1 buku aja. Sekarang klik udah dapat, apalagi dengan AI. Dengan AI itu semua lebih cepat. Karena itu yang disampaikan oleh Raffi tadi, memang soal digital gap ini juga menjadi tantangan kita. Karena musuh kita ini kan 4: hoax, fitnah, ujaran kebencian, dan leak. 4 itu yang menjadi masalah dalam dunia digital kita. Jadi hoax, ujaran kebencian, fitnah, dan leak. Nah, karena itu kita terus mendorong masyarakat untuk mengakses beberapa konten yang dilakukan. Di Kominfo ada aduan